everyone, come back to my mini vlog. Jangan pernah bosan ya untuk lihat dan tontonin terus mini vlognya dari si kakak Cahaya Fatimah Zahra. Ini vlognya ada di Ramayana Tangerang Square. Seperti biasa, kegiatan untuk mewarnai lombanya ada di Tangerang. Dan sebelum perlombaan dimulai, ini si kakak dipanggil nih sama teman-temannya berdua buat nyanyiin dulu supaya nggak pada tegang yang lombanya. Dan mereka bertiga kompakan nih nyanyi. Kalau kau senang hati tepuk tangan, prok prok prok. Ya kurang lebih seperti itulah ya yang diajarin sama MC-nya. Jadi anak-anak ini mulai mengikuti lagu tersebut karena buat pemanasan juga ya, supaya mereka nggak tegang nih buat lomba mewarnai. Setelah menyanyikan satu lagu tersebut berserta gerakannya, baru dimulai deh lomba mewarnainya. Setelah ini si kakak mau mulai langsung lomba mewarnainya. Kenapa ya nggak bosen gitu ikut lomba mulu? Ada juga yang nanya seperti itu. Emang kakak Fatimah nggak bosan tiap Sabtu Minggu ikut lomba terus? Nah, menurut aku, anak aku itu termasuknya hobi ya. Yang namanya hobi itu sulit mengenal kata bosan. Contohnya orang dewasa pun kalau punya hobi mancing, punya hobi main burung, punya hobi berenang, atau hobi yang lain, pasti kan menurut si orang yang gak hobi itu pasti emang gak capek apa ya gini gitu. Nah, contohnya seperti itu ya guys. Dan ini bukan paksaan dari orang tua, karena kita semua cuma mendukung doang apa yang dia mau, apa yang mereka pengen tekuni gitu. Ini si kakak tipikal orang yang anak yang mudah diatur, mudah dibentuk, karena menurutku anak itu memang harus orang tuanya yang membentuk gitu. Kita pengen anak kita bisa ini ya, selaku orang tuanya itu harus berperan penting dalam hal tersebut. Jangan cuma sekadar nyuruh tapi tidak bisa mengimbangi gitu. Contohnya, aku pengen anak aku juara di bidang nyanyi misalkan. Nah, dengan keterbatasan suara atau anak kita malu-malu atau gimana, kan nggak mungkin si anak menjadi penyanyi, kecuali si orang tuanya itu ngelesin anak di bagian les menyanyi gitu kan, les vokal. Pasti ada lah sesuatu hal yang kita harus keluarkan gitu, korbankan. Sama aja kayak mewarnai juga. Itu anak orang kok bisa gambarnya bagus, kok bisa dia juara terus. Nah, berarti kan kita harus berpikir ke sisi pendukungnya nih, peran orang tuanya seperti apa. Anak nggak akan bisa maju kalau tidak ada dukungan moral, dukungan materi juga termasuknya ya. Yang dimaksud dukungan moral itu, kalau kita ngedukung sepenuhnya kegiatan anak-anak, ya pasti banyak yang harus kita korbankan. Selain waktu, kita berkorban juga beli peralatannya, kita berkorban juga ibarat kata ya masalah sakit atau masalah kesehatan gitu kan. Memang itu mah dari pola cara kita menjaga pola makan, pola istirahat ya. Ini nggak ada sangkut pautannya bagi netizen yang bilang anaknya dipus terus nanti sakit gini gitu. Enggak, salah besar ya guys. Karena menurutku sebuah hobi yang benar-benar mereka ingin tekuni itu bukan suatu kesalahan. Dan di sini udah hampir setengah dari kegiatannya
bentar lagi mewarnainya memang udah selesai ya. Tapi untuk lomba kali ini bukan rezekinya si kakak Fatimah. Kakak tidak bisa membawa piala di hari Sabtu tanggal 2 November ini di Ramayana. Yang biasanya dia bisa bawa piala, dan mungkin kali ini belum rezekinya dia membawa piala. Tapi nggak apa-apa ya, yang namanya lomba itu pasti ada menang ada kalah. Jadi nggak selamanya walaupun kita sering menang dan harus menang terus, enggak. Mungkin memang udah jatahnya orang lain, bagiannya orang lain yang harus menang. Yang penting tetap semangat belajarnya, nggak boleh kendor, tetap berkreativitas. Dan yang paling senang nih bunda-bunda, hari ini di Ramayana itu lagi ada yang namanya diskon besar-besaran. Wow, kita di sini semua pada nyari diskonan nih, karena harga yang 400.000, harga yang 300.000 semuanya jadi 50.000 aja. Siapa yang gak kepengen beli kan? Aku dan suami itu berburu sepatu sekolah si kakak Fatimah sama sepatu kerja untuk suami aku, dan gak juga lupa sih sepatu aku sama adik Haikal, biar kita berdua gak tantrum ya dek. Masa cuma kakak sama ayah doang yang beli. Alhamdulillah kita habis selesai sambil menunggu pengumumannya itu lumayan lama ya, setengah jam. Jadi si kakak sama adik ini main games dulu nih di Playzone, karena memang ada gratisan tiket gratis dari perlombaannya. Kita ada plus minusnya juga loh, tapi banyak plusnya ya. Yang namanya lomba pasti kan ada gift-giftnya, ada buat kesenangan anak-anaknya. Kita juga nggak lupa sebagai orang tua buat nyenengin anak nih. Ada waktunya bermain, ada waktunya senang-senang, dan ada juga waktunya fokus untuk belajar. Karena aku tipikal orang tua yang tidak membiarkan anak aku main seharian atau nggak diatur lah jam mainnya. Kalau aku dari dulu konsisten untuk memberi waktu mainnya si kakak itu cukup dalam satu hari itu 1 jam. 1 jam untuk bermain, selebihnya ada waktu belajar, waktu istirahat, waktu latihan mewarnai di rumah gitu. Jadi untuk main di luar rumah itu cuma cukup 1 jam aja. Entah dia nanti main sepeda keliling-keliling, entah dia main sama teman-temannya. Intinya nggak banyak-banyak waktu buat dia bermain, karena menurutku kebanyakan bermain pun nggak ada faidahnya, nggak ada manfaatnya selain apa ya, kalau kebanyakan main itu menurutku bikin anak jadi males buat bener-bener belajar gitu. Jadi ya udah gitulah, prinsipku seperti itu ya. Dan sama ke anak yang nomor 2 juga sama, aku nggak izinin dia main di luar sana, karena memang takutnya nggak kekontrol. Namanya anak sedang aktifnya ya, jadi aku nggak mau lengah sedikit tahu-tahu dia nangis atau dia nangisin anak orang. Ini setelah bermain di sini dan koinnya habis, karcisnya habis, kita nanti mau lihat-lihat sepatu juga nih di lantai 2. Setelah nunggu pengumuman juga sih, pas pengumuman sudah dimulai, udah tahu pemenangnya, baru deh kita ke lantai 3 dan lantai 2. Karena di situ memang obrolannya ya guys. Kita mau lihat-lihat sepatu, alhamdulillah dapat juga. Ya nggak apa-apa lah ya, barang obrolan juga. Yang penting kita punya sepatu, nggak minjem sama orang lain. Dan yang penting itu kebutuhan sekolahnya si kakak Fatimah. Karena memang yang aku cari itu sepatu sekolah ya guys, bukan sepatu untuk main. Terus ini nggak lupa juga adik Haikal udah lama banget nggak aku beliin sepatu, karena sepatu dia udah pada sempit, pada kecil. Jadi
kemarin untung ada ya sepatu yang ukurannya dia gitu yang harus aku beli juga. Dan sepatu ayah juga nih udah mulai harus diganti sepatu kerjanya. Jadi aku memutuskan untuk mementingkan kebutuhan mereka dulu yang penting-penting gitu ya. By the way, ini saking keenakannya si adik Haikal sama kakak Fatima bermain-main, karena dari kemarin setiap dapat voucher dari Ramayana nggak pernah dipakai ya, kita simpen. Jadi tujuannya itu biar dia nggak ngarepin main terus gitu, biar tetap fokus di lombanya dulu. Si ayah nih sibuk jagain si Haikal karena dia nggak bisa meleng sedikit pasti langsung kabur. Kalian jangan pernah bosan ya guys kalau misalkan postingan aku lewat di beranda kalian atau di YouTube kalian, karena kita butuh saling interaksi juga kalau misalkan sesama Facebook Pro, biar akun kita berkembang dengan baik. Dan ini benar-benar murni mini vlog, mini konten yang aku buat tentang keseharian di hari weekday aku sama weekend aku gitu. Karena aku lagi mager banget bikin mini vlog kayak bebenah atau mini vlog masak-masak. Jadi yang aku bikin konten itu cuma keseharian si kakak di saat lomba atau pas kita keluar rumah. Aku senang banget buat teman-teman yang selalu hadir di postingan aku. Berarti kalian menghargai postingan aku, menghargai konten-konten yang aku buat ya. Walaupun konten receh seperti ini yang menurut kalian mungkin gak ada manfaatnya gitu ya, tapi menurut aku ini sangat bermanfaat dan bisa jadi memori juga ketika nanti anak-anak aku sudah mulai dewasa atau sudah besar. Mereka bisa ngelihat konten-konten mereka di saat mereka masih kecil. Oh, kegiatan kamu lagi kecilnya seperti ini, seperti itu gitu. Memang itu tujuan utama aku ya. Karena kalau kita nge-save momen video di handphone itu pastinya penuh memorinya. Momen kita banyak, kegiatan kita banyak. Jadi biar mereka selalu ingat lagi kecil-kecil kesini, kegiatan ini, aktif di kegiatan ini, dia bisa lihat di YouTube gitu. Kan seru ya kalau misalkan kita, oh ternyata masih kecil aku aktif di sini ya, aku sering lomba ya, aku sering main ke sini ya. Nah, gitu kan jadi lucu ya, jadi punya cerita sendiri mereka karena aku nge-save momennya memang di YouTube ini gitu. Karena aku yakin gak akan pernah hilang ya, jejak digital itu gak akan pernah hilang. Jadi sebaik-baiknya aku menyimpan memori yang baik, yang indah di jejak digital medsos aku. Sekian ya mini vlog dari aku guys. Jangan lupa ditonton, di like, di komen, subscribe. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di share-share juga ya guys, jangan lupa nih di share-share sebanyak-banyaknya. Tinggalin jejak komentar kalian. See you next video. Makasih yang udah selalu jumpa di postingan aku.